I'm Ahmad Wajar Dwi Anugrah. Hello, my name is Alia Ferdayani. Hello, my name is Salsabila. Hello, my name is Nur Aisyah Mutiara Sana. Hello, my name is Amanda Dwi Ramadanti. Hello, my name is Alia Rosita. Hello, my name is Aska Aulia. And we are the group 2. So enjoy our video. Bye. Today is the first day of our project. Hari ini hari Jumat, tanggal 1 Maret, kita membahas tentang bagaimana kita membuat plan ke depan project ini. Sekarang, tanggal 4 Maret, kita melanjutkan diskusi yang kemarin untuk mematangkan plan project kita ke depan. Day 3 kita lanjut sorenya pulang sekolah kita mau beli perak batangan di Cikampek, di pasar Cikampek guys. Ini hari kesekian kita dan sekarang kita lagi di toko emas untuk membeli perak batang buat bahan pratikum nanti. Oh ya, untuk perak nitratnya kita nitip ke Hasna. Hari ini hari Kamis, tanggal 14 Maret. Di pagi harinya, kami menyiapkan alat dan bahan. Apa saja alat dan bahannya? Ada lemon, paku, gelas, perak nitrat, cairan perak nitrat, capit buaya, kabel, gelas plastik, produk berupa kalung, perak batang, timbangan gram, voltmeter, dan terakhir baterai untuk cadangan. Selain alat dan bahan, ada prosedur kerja sebagai acuan kami melaksanakan praktikum. Prosedur kerja akan dijelaskan oleh kami berdua, saya Salsabila. Saya Nur Aisyah. Oke, jadi langkah awal kerja kami, yang pertama kami menyiapkan alat dan bahannya, kemudian kami mengambil kalung dan mencucinya menggunakan air bersih yang mengalir dan menyikatnya. Kemudian kami menimbang cincin sebelum dimasukkan ke gelas plastik dan menyiapkan lemon, lalu menusukkannya dengan paku dan koin. Lalu kami mencapit paku dan koin menggunakan pencapit buaya. Kemudian lilitkan kawat ke kalung dan perak batang. Siapkan gelas plastik, lalu kami melarutkan cairan AgNO3 di dalam gelas plastik. Kemudian kami masukkan kalung dan perak batang ke dalam gelas plastik. Setelah itu kami menunggu sampai cairan AgNO3 dan perak batang bereaksi. Lalu kami mengangkat kalung tersebut dan menimbang beratnya. Di siang harinya kita melakukan praktikum. Di sini kita udah bagi-bagi job desk sebelumnya. Ada Salsabila dan Nuraisah yang larutan. Ada Aska, Amanda, dan Alia sebagai dokumentasi. Ada Ahmad Fajar yang menggunakan alat voltmeter dan ampermeter. Dan yang terakhir ada Alia yang ngitung-ngitung dan mastiin semuanya berjalan lancar. Kelas praktikum selanjutnya apa? Pembahasan! Tapi, sebelum pembahasan, kita dengerin dulu dasar teori singkatnya. Setelah melakukan percobaan dan sebelum memasuki ke pembahasan, mari kita bicara sedikit tentang elektroplating. Elektroplating adalah proses pengenapan ion-ion logam pada elektroda atau bisa disebut dengan katoda. Dengan cara elektrolisa akibat beda potensial arus listrik, tegangan yang dibutuhkan untuk melakukan elektroplating terdapat di 9 volt dan lebih. Pada praktikum kali ini, arus listrik yang dihasilkan berasal dari buah lemon. Pada proses ini melibatkan anabolisme yang terdapat pada buah. Anabolisme dikenal juga dengan nama asimilasi atau sintetis. Proses ini umumnya menggunakan energi tinggi. Setelah melakukan percobaan electroplating menggunakan 2 buah dan 4 buah lemon, kami mendapatkan data sebagai berikut.
Dari data yang dihasilkan, kami dapat mengetahui bahwa pada percobaan pertama dari 2 lemon dan 2 gram AgNO3 per 150 ml air, tegangan yang dihasilkan sebesar 1,32 volt. Dalam hal ini tidak dapat membuat katoda melapisi produk. Pada percobaan kedua, kami menggunakan 4 lemon dengan takaran cairan yang sama. Tegangan yang dihasilkan sebesar 1,34 volt, yang dimana hal ini tidak dapat membuat katoda melapisi produk sepenuhnya dan hanya sebagian saja. Berikut ini adalah foto percobaan elektroplating kelompok kami. Terdapat 3 foto yang diberi nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1 adalah foto sebelum percobaan, nomor 2 adalah foto produk setelah percobaan pertama, dan nomor 3 adalah foto produk setelah percobaan kedua. Tidak ada perubahan yang dapat kita lihat di dalam foto. Hal ini dikarenakan beberapa faktor. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan produk tidak terlapisi sempurna oleh katoda diantaranya yaitu konsentrasi zat. Konsentrasi zat yang kami gunakan yaitu 0,1 molar. Jika menggunakan lebih dari 0,1 molar, kemungkinan besar percobaan akan berhasil. Setelah itu, tegangan. Kami menggunakan 2 dan 4 buah lemon yang menghasilkan tegangan 1,32 volt dan 1,34 volt. Sedangkan untuk hasil yang memuaskan setidaknya diperlukan 9 volt atau lebih. Yang ketiga, kami menggunakan produk kalung. Saat elektroplating, kami menggulung kalung tersebut sehingga membuat katoda tidak dapat menempel pada produk dengan sempurna. Dan yang terakhir yaitu waktu. Waktu yang kami gunakan yaitu 5 menit. Waktu yang cukup sebentar untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang lemon. Proses fotosintesis pada buah lemon menghasilkan glukosa yang dapat menghasilkan tegangan. Lemon adalah buah yang memiliki kandungan elektrolit yang dapat memicu logam bermuatan negatif melepaskan elektron yang bermuatan positif sehingga dapat berfungsi sebagai baterai. Lemon selain memiliki asam juga banyak mengandung air, sehingga apabila 2 logam ditusuk pada buah lemon akan menimbulkan beda antara logam dan buah sehingga terjadilah potensial elektroda yang dapat menghasilkan arus listrik. Beberapa kesulitan kami selama melakukan percobaan. Selama melakukan percobaan, kami memiliki sedikit kesulitan dalam menentukan berapa banyak buah yang harus kami gunakan agar hasil dari praktikum kali ini mempunyai hasil yang memuaskan. Kami juga memiliki kesulitan dalam proses penyepuhannya karena kami baru pertama kali melakukan penyepuhan menggunakan cairan perak nitrat dan perak batang. Kemudian, apakah alat kerja yang kita kerjakan sudah berjalan dengan semestinya? Kerja alat yang kami gunakan sih sudah berjalan dengan semestinya atau berfungsi dengan baik. Hanya saja kami kurang menambahkan banyak buah sehingga hasil yang kami dapatkan sedikit kurang maksimal. Apakah alat yang kami gunakan masih perlu ditinjau ulang? Kami menggunakan gelas tanpa tutup untuk media penyepuhan yang membuat kami harus memegang kabel yang tersambung ke dalam buah secara manual. Sehingga kami perlu sedikit meninjau bagian atas dari tempat penyepuhan agar kabel yang tersambung ke dalam buah tidak harus kami pegang sendiri. Berikut ini adalah bentuk alat yang akan selanjutnya kami gunakan jika kami melakukan elektroplating. Saran kami agar alat dapat digunakan dengan baik dan percobaan memberikan hasil yang memuaskan, yaitu setidaknya gunakan lebih dari 2 gram AgNO3 per 150 ml air agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Jika produk yang digunakan berupa kalung atau gelang, jangan digulung menjadi kecil karena itu membuat kerja cairan AgNO3 untuk melapisi produk kurang maksimal. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pada percobaan kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pada proses elektroplating, semakin besar tegangan yang digunakan, maka proses elektroplating akan memiliki persentase berhasil semakin besar. Begitu pula dengan konsentrasi zat. Semakin besar konsentrasi zat pada larutan, maka persentase berhasil elektroplating akan semakin besar. Sekian dari kami, bye-bye!